Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GRJA Peniel Surabaya dan Jemaat GRJA Anugerah Kemendung. Sukacita pada pagi hari ini kita bisa bertemu di mimbar Gemar online pada hari Rabu 3 Agustus 2022. Sesuai jadwal pembacaan yang sudah ada panduan, maka pada hari ini saya ambil bacaan dari Kejadian pasal 5 dan pasal 6. Saya tidak membacakan semuanya, namun sebagai ayat nas yang mendasari pada pagi hari ini adalah Kejadian 6 ayat yang 9, yang demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh itu adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Kenapa dikatakan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya? Karena pada saat itu bumi itu rusak di hadapan Allah. Ya, di ayat 11 dikatakan demikian, bumi penuh dengan kekerasan, kemudian semua manusia rusak, sudah menekankan tentang dosa. Tapi di sini kita melihat bagaimana meluasnya dosa tersebut. Tapi puji Tuhan, dikatakan di sini Nuh adalah orang yang benar. Berarti Nuh hidup benar karena iman. Nuh tidak bercela, tapi hidupnya suci, hidupnya saleh. Dan dikatakan juga di ayat 9 bahwa Nuh berjalan dengan Allah. Atau dikatakan di dalam ayat 9 bahwa Nuh itu bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah memang seharusnya artinya adalah dengan Allah Nuh itu berjalan, atau Nuh berjalan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang sangat luar biasa bagi Nuh. Di zaman yang keras, di zaman yang sudah rusak, bahkan Tuhan sudah murka adanya bumi ini dan ingin menghapuskan bumi ini. Tapi di sini ada orang benar, yaitu Nuh. Maka Tuhan berkenan untuk menyelamatkan Nuh. Dan inilah Nuh yang selalu berjalan dengan Allah, yang selalu bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup berjalan dengan Allah memiliki suatu keistimewaan. Ada prioritas seperti Nuh, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup dengan Allah, bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, maka Allah akan memberitahu kepada Nuh tentang keputusan Allah untuk menghukum orang. Jadi karena keakraban, kedekatan Nuh dengan Allah, maka Allah memberitahu tentang keputusannya untuk menghukum dunia. Kemudian juga Allah menceritakan semuanya supaya Nuh dikuatkan dalam kesalehannya. Dan juga ada perjanjian bahwa orang beriman atau orang benar itu akan diselamatkan. Seperti kita mengingat tentang cerita Sodom dan Gomora, bahwa di situ ada satu yang diselamatkan, yaitu keluarganya Lot, itu karena Abraham. Ya, karena hanya keluarga Lot itu yang mempunyai iman pada Tuhan, orang benar di hadapan Tuhan, maka
Tuhan menyelamatkan keluarga Lot, yang terutama Lot dan anak-anaknya. Ya, demikian juga di sini Allah menyelamatkan keluarga Nuh, dan itulah suatu janji yang diberikan oleh keluarga Nuh. Perjanjian ini penting karena melalui perjanjian ini Nuh tahu bahwa iman, kesetiaan, dan ketaatan itu tidak sia-sia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita selalu bergaul dengan Allah, kalau kita selalu berjalan dengan Allah, maka kita akan mendapatkan keamanan. Kita akan mendapatkan kenyamanan. Kita akan terhindar dari tipuan dunia. Kita akan terhindar dari kelicikan dunia, tipu muslihat iblis, dan keaguan hidup. Dan yang pasti, kita akan mendapatkan keselamatan seperti Nuh. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita sekarang ini sama seperti di zamannya Nuh, yaitu kita banyak sekali mendapatkan tawaran-tawaran dunia yang sangat menakjubkan, yang sangat menggairahkan, yang sangat mempesona, ya, banyak sekali tentang uang, tentang pekerjaan, tentang waktu, tentang media sosial yang begitu sangat menarik. Untuk itu marilah dengan Allah kita selalu berjalan, sehingga sekeras apapun yang dunia tawarkan, kita tidak akan terpikat oleh karena kita selalu berjalan atau bergaul dengan Allah. Pastinya kita ingin seperti Nuh yang selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mendapatkan hal-hal yang dari Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan, hati Tuhan itu diberikan kepada Nuh. Dia juga kehidupan kita. Kalau kita selalu berjalan dengan Allah, Tuhan akan beritahukan bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan kita tiap hari, bagaimana kita akan memberikan keputusan-keputusan kepada suatu keadaan di dalam keluarga atau dalam pekerjaan atau di dalam pelayanan kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, marilah kita seperti Nuh, kita bergaul dengan Allah ataupun kita selalu berjalan dengan Allah. Biarkanlah Allah selalu di depan kita, biarkanlah Allah selalu di samping kita, mendampingi kita setiap jalan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergemar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, firman-Mu sangat dahsyat. Engkau Tuhan mengajari kami supaya kami hidup dalam tuntunan-Mu dengan cara supaya kami bisa bergaul atau berjalan dengan Allah seperti Nuh Tuhan. Kami ingin Tuhan mendapatkan keselamatan seperti Nuh. Kami Tuhan selalu ingin menang Tuhan dalam tawaran-tawaran dunia yang diberikan saat ini. Jadi itu kami mohon kiranya Tuhan, biarlah kami belajar untuk selalu berjalan dengan Engkau, bergaul dengan Engkau lebih intim lagi ya Bapak. Makasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati jemaat GSI Abniel dan GSI Anugerah Kemendung. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat yang luar biasa, berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan setiap aktivitas pekerjaan ataupun kegiatan tiap hari untuk jemaat. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau selalu memimpin langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus, kekal selamanya. Haleluya. Amin.